Halo teman-teman, selamat datang di Asynchronous Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undi, akan menyampaikan latihan 9.6.1. Artinya, latihan ini akan berkaitan dengan video sebelumnya. Latihan ini akan membahas tentang duopoli dengan produk terdiferensiasi, fokus kepada pola kooperatif atau model Chamberlain Joint Profit Maximization. Nah, sebelumnya kita telah menghasilkan ekspresi untuk permintaan inverse pemasok satu dan permintaan inverse pemasok 2 sampai dengan fungsi laba yang dimiliki oleh kedua pemasok tersebut. Jadi kalau kita boleh susun ulang teman-teman di sini, um, sebelah sini ya, kita susun ulang di sini fungsi laba untuk kedua belah pihak, ya kita nyatakan dengan warna yang berbeda aja, warna merah. Sini berarti uh, oh, fungsi laba pemasok satu dan dua. Nah, ini sudah Anda hitung sebelumnya ya. Anda bisa lihat itu di video pertama saya ya. Oke. Nah, kita punya fungsi laba yang sudah dihitung semalam ya, atau dalam video lalu itu adalah P1 itu sama dengan 140 Q1 dikurangi dengan 3/8 Q1 kuadrat dikurangi dengan 1/8 Q1 Q2 seperti ini ya. Ini sebagai persamaan satu. Nah, kemudian untuk fungsi laba perusahaan 2 adalah 140 Q2 min 3/8 Q1 Q2, sorry bukan 3/8 ya, tapi 1/8 semalam, 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat. Ini sebagai persamaan kedua, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita akan fokus kepada soal selanjutnya ya. Jadi yang video sebelumnya Anda bisa lihat di sini pembahasannya. Kemudian untuk yang saat ini adalah slide berikutnya ya. Misalkan dua pemasok tadi menyadari bahwa bekerja sama sebagai monopoli tunggal akan menguntungkan mereka. Maka tuliskan ekspresi untuk laba gabungan pemasok satu dan pemasok 2 dalam Q1 dan Q2 saja. Kemudian tentukan tingkat output kedua pemasok agar equilibrium maksimalisasi laba gabungan. Petunjuknya di sini adalah hitung turunan parsial fungsi laba gabungan terhadap Q1 dan Q2, lalu selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan. Selanjutnya kita bisa dapat Q1 Q2-nya berapa. Dan yang terakhir adalah menentukan harga dan laba kedua pemasok pada equilibrium laba gabungan tersebut. Baik, berarti step keduanya adalah tadi kita pakai bullpoint biru ya, yaitu eh, model ya kan Chamberlain. Oke. Nah, model Chamberlain ini bisa Anda perhitungkan melalui P besar seperti ini. Ya kan? Itu sama dengan P1 ditambah dengan P2 seperti ini ya. Nah, berarti ini adalah laba gabungan dari dua pemasok tersebut. Nah, mari kita tulis ini berarti P besarnya adalah 140 Q1 ya kan, min 3/8 Q1 kuadrat min 1/8 Q1 Q2 min plus ya, sorry ini sudah selesai ya, plus 140 Q2 ya, min 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat ya.
Oke. Nah, kita bisa susun ulang yang bisa dihitung antara lain ini dengan ini, betul ya? Oke. Jadi apa kira-kira teman-teman kalau sudah dihitung begitu berarti 1/8 kurang 1/8 ya. Min 1/8 kurang 1/8 berarti min 2/8 ya. Jadi 2/8 belas 1/4. Berarti kita akan menghadapkan fungsi laba gabungannya adalah 140 Q1 gitu ya. Em, yang Q2 sekalian Anda letak depan ini berarti 140 Q2 seperti ini. Kemudian em, Q1-nya dulu sekarang, Q1-nya min 3/8 Q1 kuadrat min 2/8 tadi ya, ini sama ini kan 2/8 berarti sama dengan 1/4. Berarti 1/4 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat. Seperti ini. Ini adalah laba gabungannya sebagai persamaan ketiga. Ya, stop sampai sini. Jadi untuk soal A itu Anda hanya diminta untuk menyelesaikan fungsi apa namanya eh, ini laba gabungan untuk pemasuk satu dan pemasuk dua dalam Q1 Q2. Nah, langkah berikutnya adalah turunkan parsial fungsi laba gabungan terhadap Q1 dan Q2. Berarti kita step berikutnya adalah turunan parsial ya. Berarti ini jawaban yang nomor satu ini. Oke, jawabannya adalah ini. Nah, yang nomor dua adalah turunan parsial dari P terhadap Q1 dan Q2 ya. Nah, berarti turunan parsialnya terhadap Q1 dan Q2 itu seperti apa? Nah, berarti kita turunkan ya, do Pi besar per do Q1. Nah, ini berapa ini berarti? Kita turunkan teman-teman, yaitu 140 ya kan? 140 ya, kemudian min 3/8 kali 2 berarti min 3/4 gitu ya. 3/4 Q1 yang di sini terhadap Q1 berarti min 1/4 Q2 ya kan. Sekaligus syarat maksimum minimum itu adalah FOC sama dengan 0. Jadi langsung kita sama dengan 0 gitu ya. Kemudian Pi besar per Q2 ya kan turunannya ya kan kalau turunan ini kan 0 ya. Oke, sekarang kita turunkan terhadap Q2 berarti ketemu 140 lagi kemudian min 1/4 Q1 gitu ya. Terus kemudian min 3/4 Q2 itu sama dengan 0. Nah, oke ini ketemu nih sistem persamaannya. eh, Kita nggak perlu mencari fungsi reaksi karena dia bergabung ya otomatis fungsi reaksinya dalam satu garis lurus yang sama gitu ya kira-kira begitu. Nah, oke ini eh, selesaikan SPL-nya DV ya selesaikan SPL DV dengan cara matrik atau bukan matrik bebas terserah kalian gitu ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan 4 ya ini kan makin banyak angkanya gitu kan. Nah, bebas mau dibikin yang seperti apa gitu ya. Dikali 3 dulu atau dikali 4 bebas gitu ya. Nah, kalau menggunakan eliminasi substitusi berarti kan yang atas adalah 3/4 Q1 plus 1/4 Q2 itu sama dengan 140. Sementara yang kedua adalah 1/4 Q1 plus 3/4 Q2 sama dengan 140. Ini ya. Nah, berarti yang atas mau kalian kali dengan berapa? Kali dengan 4/3 gitu ya. 4/3 atau mau kalian em, gimana? Mau dikali dengan berapa beli? Terserah, bebas aja gitu ya. Oke. Nah, saya coba kalikan ini dengan berapa ya supaya dia bisa mencoret ini dikali 3 semua ya kali ya. Dikali 3 semua. Jadi ini dikali 3 ini dikali 1. Oke, berarti di sini kita punya 9/4 Q1 plus 3/4
Q2 itu sama dengan 104 kali 140 kali 3. Berapa ini? 2, 1, 42. Ya, 420. Terus kemudian 1/4 Q1 plus 3/4 Q2 sama dengan 104. Oke, ya. Nah, yang sini ketemu 280, yang ini habis. Ya, kemudian 9/4 dikurangi 1/4 berarti kan tinggal 8/4 ya, Q1. Nah, berarti coret-coret 2. Nah, 2Q1 sama dengan 280, maka Q1 sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Oke, berarti Q1-nya adalah 140. Nah, Anda bisa mensubstitusikan ke salah satu tempat yang mana boleh ya. Misalnya disubstitusi ke nomor 2 ini gitu ya. Mau saya substitusi ini. Berarti Q1 sama dengan 140, substitusi ke 1/4 Q1 plus 3/4 Q2 sama dengan 140. Berarti saya substitusi ke sini ya. 1/4 dikali 140 plus 3/4 Q2 sama dengan 140 ya. Coret-coret 2 ini tinggal 5. Coret yang di sini tinggal 7. Berarti tinggal 7 kali 5 yaitu 35. Dan ditambah 3/4 Q2 sama dengan 140 ya. Kira-kira begitu. Nah, pindah luaskan seperti biasa itu ya 140 kali 1/4, betul ya, itu adalah 35, 7 kali 5 karena tadi kan 10 kali ini saya coret ini. Nah, kemudian 140 min berapa ini? 3/4 Q2 sama dengan 140 min 35 ya. Nah, berarti ketemu berapa ini? Hitung bareng-bareng. Saya belum menyiapkan kalkulator tadi. 140 dikurangi 35, 140 dikurangi 35, 105 dikali dengan 4/3. Berarti kan ini 105 ya. 3/4 Q1 sama dengan, Q2 ya. Q2 sama dengan 105, maka Q2 sama dengan 105 dikali 4/3 itu sama dengan 140. Berarti barang yang dipasok oleh kedua perusahaan itu masing-masing adalah 140, perusahaan satu dan perusahaan dua adalah 140 juga. Berarti di dalam pasar ada Q1 ditambah Q2, berarti Q-nya di pasar adalah 280 karena ini jumlahan dari dua. Kira-kira begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan harga pasarnya? P-nya seperti apa? Nah, kita hitung harga, berarti step ke berikutnya adalah hitung harga pasarnya. Ya otomatis sama ya harga pasarnya. Oke, berarti di sini harga pasar tadi kan P sama dengan 200 min 3/8 Q1 min 1/4 Q2, 1/8 Q2, sorry ya. Jadi kalau nggak salah tadi begini, P1, P2-nya, nah ini ya, sudah di model inverse kan, ya belum saya tulis ya di sini. Jadi yang Anda bisa lihat di video sebelumnya ya, bahwasanya 200 min 3/8 Q1, kemudian dikurangi 1/8 Q2 seperti itu. Nah, itu adalah fungsi eh, P1-nya gitu ya. Nah, berarti kita bisa masukkan nih P-nya P1. P1 itu adalah 200 dikurangi 3/8 kali 140 dikurangi 1/8 kali 140 ya. Berarti P1-nya adalah 200 dikurangi. Nah, ini kan 38 anunya sukunya sama. Nah, berarti min 3/8 min 1/8 adalah min 4/8, coret-coret min 1/2. Berarti sama dengan min 1/2 kali 140. Berarti P1-nya adalah
200 dikurangi 70. Berarti P1-nya sama dengan 130. Ini. Nah, bagaimana dengan P2? Kalau begitu, ya kan, pastinya sama, kan itu ya. Pastinya juga akan sama. Kalau Anda lihat di situ, P2-nya, P2-nya, berarti ini kan P1-nya. Nah, untuk yang P2-nya berarti P2 sama dengan 200 dikurangi 1/8 Q1 min 3/8 Q2. Tadi gini ya. Berarti sama 200 dikurangi 1/8 140 min 3/8 140. Ya, P2-nya tidak lain sama dengan eh, berapa? 200 min setengah dari 140. 70 sama dengan 130. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan 130. Seperti ini. Nah, sekarang berapa laba eh, apa namanya masing-masing perusahaannya kalau begitu? Nah, berarti kan laba dari masing-masing perusahaannya itu berarti P1 ini kan laba perusahaan satu, ya berarti P1 sama dengan P1 kali Q1 dikurangi TC1 gitu ya. Nah, berarti P1-nya sama dengan P-nya tadi 130 dan Q1-nya adalah 140 min TC-nya adalah, nah TC-nya tadi adalah berapa yang kemarin kita itu integral dari MC ya kan DQ. Nah, TC-nya adalah integral dari 60 DQ 1. Ya, kalau CC1 berarti ketemu TC1 sama dengan 60 Q1 plus fixed cost. Karena fixed cost-nya itu 0, itu ya 0, maka TC1 sama dengan 60 Q1 aja. Gitu kan. Jadi di sini 60 kali Q1-nya adalah 104. Berarti di sini Q1-nya sama dengan ini kurangi ini kan gitu aja kan. Kan sama ininya. Berarti 70 ya. Berarti kan kalau 30 kurangi 60 itu ibarat kata sama dengan 70. Berarti 70 dikali 140. Itu sama dengan 9800 seperti ini. Nah, ini bagi perusahaan satu. Nah, bagaimana dengan perusahaan dua? Perusahaan dua berarti P2 kali P2 min TC. Seperti ini ya. Min TC berarti perusahaan dua juga sama 130 dikali 140 min 60 140. Nah, berarti P2-nya adalah 70 dikali 140 itu sama dengan 98. Terus seperti ini. Jadi laba perusahaan satu sama dengan laba perusahaan dua adalah 98. Seperti ini. Itu ya kira-kira ya untuk eh, apa namanya soal yang nomor 3. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan soal eh, segmen kedua dalam rangkaian video 9.6. Nah, untuk itu nanti akan ada rangkaian berikutnya terkait keseimbangan Kuno pada video berikutnya. Saya harap kalian menyimak dengan seksama. Untuk catatan ini akan saya unggah di dalam Kulon. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Kita sambung pada video selanjutnya.